Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Evi4, channelnya anak muda Made in Klaten. Kali ini bersama saya Ansori, kita akan berdiskusi sebuah tema yang sangat dekat dengan kaula muda, yaitu tentang hobi atau kegemaran. Dimana kita ketahui bahwa setiap anak muda itu pada dasarnya pasti memiliki sebuah kegemaran tertentu. Tapi banyak pula faktor yang kemudian menyebabkan implementasi atau bagaimana mereka mengapresiasikan kegemarannya jadi beraneka ragam. Tapi dari berbagai catatan perjalanan beberapa orang atau beberapa tokoh, tidak jarang dari sebuah hobi, dari sebuah kegemaran itu justru menjadi bisa saya katakan sumber rezeki. Nah, terkait hobi dan kemudian perjalanannya menjadi sebuah sumber rezeki, kali ini kita akan membahas tentang itu, membahas tentang salah satu hobi yang sangat dekat dengan anak muda. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan hobi kealaman, pecinta alam, terus kemudian pecinta lingkungan dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas tema ini kita tim Evi4 sudah menghadirkan seorang narasumber yang insya Allah nanti bisa jadi inspirasi bagi teman-teman muda sekalian. Ada Mas Kamal Mustafa Sugeng Rawuh di Evi4, Mas. Selamat sore. Perkenalan dulu, Mas, di awal. Oke, nama saya Kamal Mustafa. Untuk aslinya dari Klaten. Asli Klaten ya. Kalau saat ini yang digeluti apa, Mas? Untuk saat ini saya menggeluti masih berhubungan tidak jauh dengan hobi dan istilahnya usaha utama, yaitu pengembangan dari toko jeram sendiri. Oh, nggih. Passwordnya ada ya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa Mas Kamal ini merupakan owner dari jeram. Bagi sebagian anak muda Klaten atau mungkin di luar Klaten sudah sangat familiar mungkin dengan brand jeram gitu kan. Tapi sebelum kita membahas jeram, mungkin seperti tadi saya sampaikan di awal, ada inspirasi awal yang bisa Mas Kamal sampaikan ke teman-teman muda. Tadi kan dari hobi menjadi sumber rezeki. Monggo Mas, dari awalnya pripun terus kemudian kok sampai sekarang menjadi brand gitu ya. Sebenarnya kan untuk hobi dari kita sering naik gunung waktu itu. Itu kan kita melihat ada peluang. Peluang yang mana dari kita hobi itu bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pecinta. Di sini mungkin kan pecinta alaman. Mungkin kan waktu itu kan gimana ya, untuk barang-barang adventure itu satu mungkin waktu itu mungkin susah didapat. Betul, ya, terutama di Klaten mungkin. Di Klaten. Yang dulu kan mungkin kota-kota besar banyak. Tapi waktu itu di Klaten belum ada. Makanya setelah lulus, kebetulan saya dulu kan aktif di pecinta alaman, naik gunung. Setelah lulus, kebetulan ya nyari kerja yang kayaknya aku bukan orang-orang kantoran. Oh iya. Itu makanya kan kita mencoba untuk membuka kecil-kecilan. Waktu itu kita mulai buka Februari tahun 2002. 2002 artinya sudah lama ini juga sudah nggak? 20 tahun. Hampir 20 tahun ya. 20 tahun itu kita buka Februari. Ya waktu itu memang kenapa kita namakan jeram? Nah, itu kan karena kita ambil dari jeram itu kan arung jeram. Jadi jeram itu kan tingkat kesulitan. Kalau di perlombaan itu ada jeram 1, jeram 2, jeram 3. Makanya kita ambil jeram kesulitan. Kita ambil jeram kesulitan. Nah, waktu itu memang sulit. Kenapa saya melihat di situ? Ya mungkin kan kita baru lahir, baru ini mengawali dari sebuah kios kecil di rumah itu yang kita pakai dulu itu ruang tamu.
Oh, jadi ini awalnya usaha rumahan ya? Usaha rumahan, di ruang tamu ya? itu kita pakai, kita ganti kaca, kita ini ya. Yeah. Akhirnya bisa kita tunggu sendiri sama istri. Nah, itu. Nah, terus akhirnya tapi itu juga masih dalam istilahnya bagaimana tantangan kita waktu itu kan mungkin kalau untuk apa namanya yang namanya barang jeram itu kan waktu itu dulunya kok mahal banget. Oh iya. Itu tantangan bagi kita. Iya. Sesama tas, gitu. Sama-sama tas yang di pasar, pada berotase. Tapi kan harganya waktu itu orang belum mengenal, belum ngerti gitu loh, belum ngerti bagaimana cara pada berotase kok regane larang banget. Iya, padahal saat itu memang mungkin di tahun-tahun itu sudah ada brand-brand lain ya, mungkin lebih familiar. Ya, makanya kita dengan tantangan, dengan tekad itu bagaimana caranya kita meyakinkan bahwa apa yang kita jual itu barang yang terbaik. Ya, kalau kendala di awal mungkin jelas nggih satu ini sebuah brand baru. Brand baru, nggih. Brand baru dengan harga yang mungkin ini di luar rumus apa ya ekonomi mungkin kan biasanya kan orang pendatang baru itu dengan mungkin kalau pemilihan saya pembahasan saya agak kasar mungkin barangkali sampai ada istilah merusak harga pasar itu kan. Tapi itu justru tidak dilakukan oleh Jeram. Kita tetap sesuai dengan itu karena kan yang kita jual adalah kualitas. Nah, itu. Edukasi kualitas ada benang merahnya dengan harga itu menurut analisa panjenengan itu perlu berapa waktu sih Mas? Dalam kasus Jeram ini saja lah. Itu lama Mas karena kan di sini kan kita juga melihat secara umum itu kan memang barang-barang waktu produk adventure itu kan memang belum banyak beredar di pasaran. Betul, Dan waktu itu memang Klaten baru Jeram. Itu. Kalau brand-brand lain sempat masuk. Kalau kita sebenarnya bukan brand. Jeram itu bukan brand. Oh gitu. Jeram itu toko. Jadi kita cuman menjual. Iya. Menjual istilahnya menjual barang-barang merek lain. Oh, siap. Gitu, jadi nama toko ya, nama kios istilahnya. Nama kios. Kalau boleh berbagi nggak Mas? Jadi kalau saat itu mungkin ini agak privat sebetulnya, tapi meskipun nanti tidak secara letterlek. Modal awal Mas? Modal awal sih waktu itu berapa ya? Perkiraan ratusan atau jutaan? Belum sampai ratusan, Karena kan kita mencoba memang memulai dari barang yang kecil, dari sedikit. Jadi mungkin kan karena juga satu tempat, karena juga mungkin waktu itu memang belum banyak peminatnya. Betul, Nah itu, jadi mungkin kita dari sedikit sampai sedikit itu kita mungkin kan kalau ukuran sendal itu kan mainnya kan merek sendal mainnya kan ukuran. Oh iya. Kan. Jadi kalau kita mau nuruti berapa itu, kan nggak ada habisnya. Jadi mungkin kita awal sedikit-sedikit aja, karena kan memang waktu itu memang orang yang nyari barang adventure masih sedikit. Terus kemudian secara persentase mungkin dari modal awal sampai saat ini, kira-kira perkembangan aset atau apa ini tadi kaitannya sama hobi jika ditekuni itu loh. Kira-kira persentase dari modal awal sampai saat ini tuh peningkatannya kisaran berapa ratus atau mungkin sudah masuk ribuan persen mungkin? Ratusan mungkin, karena sudah 1-2 tahun. Dan di sini kan mungkin waktu itu mungkin saya terangkan dulu untuk awalnya kan kita buka di Klaten. Tapi selang beberapa tahun, alhamdulillah kita bisa buka di Solo, di Jogja, di Wonosari, dan kita sekarang sudah ada 10 toko 10 toko luar biasa Jadi 20 tahun dengan berbagai cabang outlet. Ya bisa diperkirakan lah artinya lepas dari berapapun persentase kenaikan asetnya, tapi paling tidak berhasil melibatkan sekian masyarakat. Ada sesuatu yang pengen panjenengan sampaikan sampai dengan tema ini terkait terutama ini untuk anak-anak muda. Mereka punya hobi tapi banyak diantaranya itu mereka hanya putus ketika hobi sekedar hobi gitu kan. Monggo.
Oke, terima kasih. Mungkin pesan untuk teman-teman yang masih muda, yang semangatnya masih tinggi. Yang paling utama adalah sebenarnya niat. Niat ya. Niat. Itu yang niat. Yang namanya niat. Kalau niat, setelah niat kita menyanyi, kita istilah semangat untuk terus melangkah. Karena banyak sekali sebenarnya peluang yang ada di sekitar kita. Peluang yang ada di sekitar kita yang hubungannya dengan hobi. Bukan hanya hobi petualangan saja. Itu banyak sekali. Jadi intinya kalau kita punya semangat untuk istilahnya semangat untuk terus menekuni, saya yakin nanti akan ada hasil lah ya. Jadi passwordnya menekuni ya. Tentu menekuni ini dalam arti luas, tidak hanya sekedar yang penting ditelateni, tapi juga perlu pembelajaran. Naik turunnya dipelajari, terus kemudian solusi, tentu kan itu efeknya. Yang kemudian Mas Kamal, kalau kegiatan jeram sendiri saat ini selain di wilayah industri dalam artian perdagangan ada enggak? Untuk usaha. Ya, atau apa saja lah yang terkait dengan kegiatan jeram, terkait itu mungkin promosinya atau hal-hal yang mungkin inspiring bagi anak-anak muda itu. Selama ini mungkin kita untuk memperkenalkan jeram juga, kita kan juga dari awal itu promosi itu juga penting. Jadi sekali buka itu kita promosi. Bahkan sampai sekarang. Hal yang sepele seperti kan kalau dulu sih mungkin belum ada media sosial ya. Nah, betul itu. Dulu itu hal yang sepele. Jadi mungkin kan untuk promosi biar gimana caranya kita dikenal orang, itu kan mungkin kan setiap orang beli kita kasih stiker. Gimana caranya melekatkan orang masyarakat itu bahwa mau beli barang outdoor itu ya di sini. Nah, inspirasi itu anak-anak before itu. Jadi sampai stiker itu hal dulu itu pernah. Jadi sampai ada orang itu satu ke situ helmnya ada 10 stiker jeram semua. Itu. Tapi ya tetap kita kasih terus karena apa? Itu menurut kita waktu itu bukan sekarang. Kalau sekarang mungkin media sosial ya. Tapi dulu, bahwa stiker itu tetap menjadi apa istilahnya media promosi yang sampai sekarang masih ini. Jadi mungkin ya tadi setiap orang beli itu kasih beli. Dia ya sampai motor aja mungkin nambah stiker ya udah ya alhamdulillah kita sudah dipromosikan gitu loh. Iya promosi gratis yang dapat kadang sepele kan, kadang sepele. Mereka bahkan kalau terkait stiker apalagi kaos itu mungkin mereka itu sebetulnya ikut promosi, tapi mereka seneng melakukan. Selain seneng mungkin juga kadang tanpa sadar. Tidak sadar mempromosikan merek tertentu atau brand tertentu. Itu juga kita setiap kegiatan, bukan hanya kegiatan yang berhubungan dengan kepecintaan alaman, itu mesti ikut berpartisipasi untuk sponsor, istilah membantu biar kegiatan tersebut bisa dilaksanakan. Lah, Evifor, eneng sponsor gitu. Artinya kalau ada nggak sih Mas? Saya malah langsung kepancing, karena bisa jadi apalagi masa-masa pandemi seperti ini ya. Banyak kegiatan nganggur itu yang justru salah satu efek baiknya biasanya diantaranya adalah memunculkan ide-ide yang luar biasa. Lihat terkait dengan aktivitas yang ada di jeram tadi, apalagi sampai mensupport lah beberapa kegiatan. Ada kriteria khusus nggak yang ini layak ini disupport oleh jeram gitu? Sebenarnya kalau kita ngomong layak endaknya ya itu kan kalau kita intinya di sini kan dalam arti bagaimana biar kegiatan tersebut kalau orang mengadakan kegiatan itu kan pasti positif lah, positif. Ya dalam arti di sini mungkin kayak karena di sini juga saya melihat jeram itu sudah jadi barang kebutuhan umum. Nah makanya kan kalau ada lomba basket pun kita juga ikut sponsor gitu loh. Itu karena kan memang sekarang barang adventure sudah barang umum, bukan barang pecinta alam saja. Betul. Makanya kita sudah meluas untuk pangsa pasar kita kan begitu. Kalau sekarang apa saja Mas? Selain kalau dulu ya sepengetahuan khalayak umum, ya adventure barang-barang adventure itu ya celananya seperti
Ya kurang lebih seperti inilah gitu kan. Sendalnya juga Stylenya, seperti itu. Kalau selain brand-brand pecinta alam itu sekarang jeram tadi meluas itu ke segmen apa saja? Kalau untuk masa pandemi ini ya kita kan juga ada istilah sekarang kan dengan pandemi orang mungkin ini baru aktifnya sepeda ya. Oh Sepeda iya, makanya kita juga mengikuti jadi kebutuhan kebutuhan untuk masyarakat secara umum ya. secara umum kita juga ikut. Ini barunya aktifnya sepeda atau akhirnya juga mancing, jadi sedikit peralatan kaos yang berhubungan dengan pancing atau celana yang berhubungan dengan sepeda atau lain. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan. Tapi tetap tidak jauh-jauh dari aktivitas kealaman, keolahragaan dan seputar itu ya. Sekarang sudah melebar ke olahraga. Oh, olahraga. Ada kepikiran buka lain? Kuliner misalnya yang sedang tren. Alhamdulillah kita juga sudah buka kedai namanya Kedai Pelawangan. Kedai Pelawangan nggih. Pundi niku? Di Bramen, di Klaten juga. Bramen. Mungkin sekalian ini mumpung nanti dibersani. Ini kan ide dari alamatnya dulu. Alamatnya Kedai Pelawangan, Jalan Dr. Wahidin 50 meter selatan Praliman Bramen. Oh, Tugu Bramen itu 50 meter ke selatan. Oh, sekitar situlah nggih. Awalnya itu kan kita istilah yang namanya orang pecinta alam, saya hobi itu kan pengen punya tempat nongkrong waktu itu. Tempat nongkrong, komunitas, gimana caranya kita bisa nongkrong yang punya dengan hobi kita. Biar caranya kita nongkrong menikmati istilahnya dengan suasana alam. Oh, nggih. Mengapunten sampai di situ dulu karena ada azan, kita break dulu nanti kita lanjut. Oke. Nggih, kita break sebentar. Kembali lagi bersama FB4 channelnya Anak Muda Klaten, Made in Klaten, masih bersama Mas Kamal Mustafa. Tadi kita terjeda Mas, jadi terkait dengan konsep lawangan ya tadi ya. Tadi yang mungkin ingin disampaikan konsep yang dibangun atau yang ditawarkan oleh Pelawangan sendiri, monggo. Seperti tadi mungkin sedikit saya ini bahwa kita ingin membuka kedai Pelawangan itu berkonsep dari bagaimana caranya istilahnya kita nongkrong di tengah kota, tapi seperti di nuansa alam. Oh, jadi konsep kedainya memang konsep alam. Seperti kita naik gunung, seperti. Oh, berarti memang ada dum, ada api unggun, terus ada panjat dinding. Oh, jadi memang kita buat konsep seperti itu. Ya, selain memang khasnya jeram. Juga ini artinya juga kalau bosone anak-anak muda sekarang kan Instagramable gitu. Benar itu. Jadi sambil ngopi, sambil menikmati. Ini bahkan makannya pun kita pakai nesting. Oh, jadi bukan pakai mangkok, bukan pakai piring, tapi kita pakai nesting. Jadi memang kita serasa naik gunung beneran, begitu. Monggo kalau yang pengen penasaran, kapan-kapan ke Pelawangan merasakan sensasi gunung tapi di tengah-tengah kedai, di tengah kota. Di tengah kota. Jauh-jauh ke gunung. Nah, kalau hanya sekedar foto kan. Saya beralih ke masa-masa saat ini, Mas. Kita tahu bahwa masa pandemi terutama, ini kan menghantam banyak sektor. Saya tidak tahu bagaimana jeram ini menghadapi situasi pandemi semacam ini sehingga masih bisa eksis lah saat ini. Nah, begini ya, yang jelas untuk pandemi ini, itu kita jeram itu merupakan ya paling terdampak lah istilahnya. Secara langsung Masnya. Dalam arti kan di sini jeram itu kan menjual perlengkapan untuk jalan-jalan. Hobi tadi. Sedangkan pandemi semuanya gunung tutup. Ya, semua gunung tutup, orang nggak boleh keluar. Gitu. Jaket orang juga nggak boleh keluar. Ya, alhamdulillah dengan manajemen yang istilahnya terus memberikan support dan kita istilahnya tetap
meskipun kita harus bertahan ataupun harus tiarap, ya kita tetap harus bisa. Intinya dengan modal semangat kita. Oke. Bagaimana kita harus tetap eksis. Tapi pasti ada sesuatu yang dialami pihak manajemen lah istilahnya. Terkait menghadapi situasi pandemi ini tidak dalam jangka waktu yang singkat, Mas. Apalagi komoditi yang ditawarkan jeram itu kan komoditi sekunder, bahkan beberapa produk mungkin sudah komoditi lek nggih bagi. Lah sementara selama pandemi itu kan kebutuhan primer itu betul-betul di saving betul gitu kan. Betul, ya. Lah menghadapi situasi kayak gitu. Yang pasti kita juga stop order sampai beberapa bulan. Jadi kita tidak pesan barang. Yeah. Tapi karena mungkin teman-teman di sini bagaimana caranya kita tidak ambil barang, tetapi kita malah di situ gimana caranya kita malah menjual barang-barang yang lama dan tidak laku. Oh, ngeten nggih. Itu barang-barang yang lama jarang laku, lama menumpuk, itu malah akhirnya malah alhamdulillah bisa berputar gitu. Bisa keluar. Kalau seandainya kita ambil barang terus, otomatis kan yang keluar yang baru. Nah, itu. Makanya dengan itu kita punya strategi, alhamdulillah strategi itu akhirnya barang-barang yang lama malah bisa keluar. Kita keluarkan. Itu yang paling istilahnya kita sangat membantu kita tetap bisa bertahan. Ya, terus kalau untuk omset penurunan jauh lah turun. Semuanya mengalami semua terdampak. Apalagi kan di kota-kota besar. Ya, di Solo itu kan andalannya kan kampus. Di Jogja Babarsari juga kampus. Nah, itu malah yang paling terjun bebas. Karena apa? Semuanya mahasiswa tutup. Jadi dari sisi tertentu justru Klaten yang masih agak eksis karena kan supportingnya justru masyarakat umum. Tapi saya dugaan mawon sih. Kalau yang di masyarakat kampus ini kan hobi-hobi khusus artinya tidak setiap anak muda itu kalaupun toh seneng belum tentu mereka punya kesempatan secara waktu atau secara fasilitas mereka bisa mengapresiasikan hobinya. Itu kendala yang dialami Mas Kamal di awal, membuka ruang usaha yang segmen pasarnya justru juga harus membuat atau meraba-raba lah istilahnya. Tantangannya pripun itu? Jadi tadi seperti awalnya seperti di Klaten, kalau itu kan nggak ada kampus. Gitu kan. Nggak ada kampus lah itu. Tetapi dengan kita pengenalan kepada masyarakat, terus kita memberikan support kepada kegiatan-kegiatan, makanya kan saya sendiri juga kebetulan kan teman istilahnya penggiat, selain penggiat itu kan kita juga aktif di SAR. Dan juga kita mungkin teman-teman aku kebetulan ikut komunitas Jeep, terus komunitas trail. Nah, itu kan kita saling. Jadi akhirnya istilahnya kita sambil saya hobi, saya istilahnya berusaha untuk mengenalkan, ikut membesarkan komunitas-komunitas di Klaten. Maksudnya ikut terjun. Akhirnya kan secara langsung kan banyak juga yang. Kalau dari tadi yang disampaikan, saat ini ada nggak komunitas yang mungkin terlibat secara langsung atau malah justru ada komunitas tertentu yang lahir dari aktivitas panjenengan dan teman-teman jeram? Kalau lahir dari jeram saya enggak ada, cuman sebatas saya aktif di kegiatan itu juga. Gitu. Tapi kalau yang selama ini banyak terlibat di aktivitas atau jeram banyak terlibat di komunitas tertentu napa mawon itu? Selain tadi kan Jeep, terus kita kebetulan kan juga karyawan jeram. Itu kebanyakan juga rela teman-teman SAR. Kebanyakan teman-teman SAR, jadi mungkin kan kita sudah ngerti lah sudah ini. Jadi setiap ada kegiatan posko ya wes, malah sampai operasi ya wes ikut operasi, sampai ini ikut operasi, nggak masalah. Jadi tetap kealaman juga kerelawanan itu karena memang kebanyakan khususnya yang di Klaten itu rata-rata teman SAR, teman relawan gini. Terakhir barangkali Mas, ada hal yang pengen disampaikan untuk teman-teman muda Wipor, juga pemirsa di luar sana. Apa sih
sesuatu yang bisa menjadi inspirasi anak-anak muda yang diambil dari perjalanan panjenengan. Dari sisi jeram saja lah kita fokus di jeram. Mungkin monggo ada 2-3 menit mungkin. Apa ya? Ya tips apa nopo itu kan. Ya tadi sebenarnya kan itu tadi kan mumpung perjalanan kita itu semuanya kan dikejar dengan umur. Ah, nggih. Mumpung masih muda, Nggih. Teruslah belajar. Nggih. Belajar dan menekuni apa yang mereka inginkan. Oh, nggih. Karena kalau kita istilahnya terlalu banyak kanan kiri terlalu banyak nggak fokus juga nanti akhirnya tidak akan maksimal. Jadi kalau maunya kita sudah lebih kreatif, satu sudah menekuni, kalau pengen maju itu saja. Kalau di Sandi Jawa itu wong temen bakal tinemu gitu. Nah, itu siapapun yang serius menekuni seriusi bidang apabila tertentu. kita sudah dalam artian sini kembali ke usaha ya. Ke usaha. Kalau kita mau bikin usaha atau mau membuka peluang usaha, karena di sekitar sini masih banyak peluang usaha. Kan banyak anak sekarang itu masih seneng ini. Kembali lagi kalau kita pengen biar bisa menjadikan hobi menjadikan usaha, ya tadi tekuni salah satu terus fokus. Nggih. Gitu. Yeah. Tekuni apa yang jadi kegemaran, yang jadi hobi. Karena ya saya melihatnya versi saya saja. Mungkin banyak juga yang dirasakan oleh teman-teman di luar sana. Pekerjaan yang paling membuat enjoy adalah pekerjaan yang lahir atau sesuai dengan hobi gitu kan. Monggo kalau sekarang punya hobi, semoga ditekuni, diseriusi gitu kan. Tentu ada pasang surutnya ya. Pasti situ ada peluang. Nah, tapi di balik itu ada peluang. Demikian obrolan kita kali ini. Semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman muda di manapun Anda berada. Intinya tadi nih saya malah ke support teman bakal tinemu, siapapun yang serius bersungguh-sungguh dalam satu bidang akan mendapatkan jalan dan hasil. Saya atas nama tim Kerasbat EV4 juga Mas Kamal dan tim, ini kebetulan kita di suasana anniversary 20 tahun jeram. Kalau ada hal yang kurang, hal yang mungkin kurang berkenan, kami atas nama semuanya mohon maaf dan kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.